Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la bawala amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kajian rutin kita setiap sepekan sekali, dan giliran pekan ini adalah pekan kajian tentang fikih ibadah, melanjutkan kajian pada bulan yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan limpahan rahmat, barakah, ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita melihat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian yang saya hormati, mari kita buka pengajian kita ini. Berkah kita kirim doa untuk para orang tua kita dan juga pada mu'alif kitab ini, Fiqhul Islam wa Adillatu, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian kita ini. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah wa li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang mutabi'atul ma'mum imami, keharusan seorang makmum mengikuti imam. Karena di anna al-iqtida yaqtadi tabi'iyah fi af'alis shalah. Mengikuti itu berarti adalah mengikuti perbuatan di dalam sholat. Jadi apa pekerjaan atau gerakannya dalam sholat itu. Wa tahaqqaqut tabi'iyah bi ay yasira al-muqtadi musalliyan ma sallahul imam. Dan tetapkan di sini mengikuti dimaksud adalah dia menjadikan dirinya mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam di dalam sholatnya. Di khabari sahihain, karena didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi imam itu kita jadikan sebagai orang yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti maka nggak ada fungsi dia itu sebagai imam. Jadi
Ju'ilal imam li'utama bi itu sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila dia takbir hendaklah kamu ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia rukuk maka ikutilah rukuknya imam itu. Ya. Artinya kalau dia imam itu rukuk maka rukuklah. Nah, meskipun hadisnya tertera seperti ini, ternyata dalam hal prakteknya imam mazhab, ini para ahli fikih memahami dari hakikat atau makna hadis tersebut berbeda-beda, tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang mesti harus diikuti yang mana yang boleh diikuti, atau mana yang sunnah untuk diikuti misalnya. Walil madzahib ara'un fi tahqiqi ma'na hadha syarti. Ya. Bagi para imam madhab ada beberapa pandangan dalam hakikat makna syarat ini. Au ya alladzi laulahu tufsidu salatul muqtadi, yang seandainya dia tidak mengikutinya maka menjadi tidak sah solatnya atau rusak solatnya si makmum tadi itu. Nah, wa yatasawwaru tanfidhul mutabi'ah bi ihda suwari thalathin. Dan di sini digambarkan tentang pelaksanaan pengikuti itu dengan 3 syaratnya ini. 3 gambaran seperti ini. Al-muqaranah. Yani bi ayyu qarina fi'il ma'mum fi'la imamih. Yani dengan cara seorang makmum bersama-sama dengan imamnya. Apa yang dilakukan oleh imam, dia mengikuti imam tadi itu. Artinya harus diikuti dalam pengertian melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan imam tadi. Ka'ayyu qarnahu fit tahrimati awir ruku'i wa nahwi. Karena misalnya dia mengikuti dalam takbiratul ihram, rukuk dan sebagainya. Wa ta'qib bi an yakuna fi'lal ma'mum al-fi'lu aqiba fi'la imamih mubasyarah. Mengikuti dalam hal gerakannya, jadi perbuatan makmum tadi itu mengiringi ya akibatnya. Jadi mengiringi itu maksudnya kalau imam melakukan lalu dia melakukannya dalam tempo waktu yang tidak ada jeda terlalu lama dari apa yang dilakukan oleh imam itu. Jadi mubasyarah fi'lal ma'mum al-fi'la akiba fi'li imamihi mubasyarah. Kemudian wat-tarakhi fil fi'li bi ayati bi ad-da'yan imam bi fi'li mutarakhiyan anhu wa idza darikahu qabla ad-dukhul fi ruknin akhar ba'dahu. Bagaimana kalau mengikutinya dia ada jeda terlalu lama misalnya, sehingga apa yang dilakukan oleh imam itu dilakukan oleh makmum tetapi jaraknya terlalu lama. Dan dia menemukan sebelum imam itu melakukan rukun yang lain. Ya. Jangan sampai makmum itu melakukan satu perbuatan dalam rukun sholat itu,
kemudian sampai dia itu melakukan rukun yang lain si imamnya, lalu makmum belum melakukan rukun yang sebelumnya. Misalnya begini, misalnya si makmum tadi itu mengikuti imam ketika dia rukuk karena dia masbuk misalnya. Lalu si makmum dia membaca doa dalam rukuk tadi itu menyebabkan imam ya bukan menjadi sebab lah ya, sehingga imam tadi itu misalnya i'tidal dan i'tidalnya telah habis sehingga dia sujud padahal makmumnya belum i'tidal begitu. Misalnya seperti itu. Jadi makmumnya rukuk ikut kemudian imamnya i'tidal, makmumnya masih rukuk, sementara imamnya sudah sujud, makmumnya belum selesai rukuknya. Nah ini juga nggak boleh. Mengakhirkan tarakhi itu. Maka bagaimana statusnya seperti itu kalau ada seorang makmum melakukan mutabi'atul imami, mengikuti imamnya, kasus seperti itu. Ternyata beda pendapatnya para ulama ini. Faqala al-Hanafiyah al-mutaba'atu bi ihda suriha ats-tsalaats al-madhkurah takunu fardhan fi furudis shalah. Menurut mazhab Hanafi, mengikuti salah satu dari gambaran yang tiga tersebut itu hukumnya fardu di dalam fardu salatnya, fi furudis shalah. Wa wajibatun fil wajib wa sunnatun fis sunnah. Nah, wajib di dalam salat wajib, sunnah dalam sunnah. Maksudnya itu menjadi keharusan yang tidak bisa diganti dengan yang lain dalam sholat itu, dan wajib dalam yang wajib yang mungkin bisa diganti ya, dan sunnah dalam sunnah. Nah, falau taraka ruku' ma'al imam bi an raka'a qablahu wa ba'dahu wa lam yushariku fihi aw sajada qabla al-imam aw ba'dahu wa lam yushariku fi sujud talghar rak'atu lati lam tahaqqaqu fiha al-mutabi'ah wa yajibu alaihi qada'uha ba'da salam al-imam wa illa batalat salatahu. Jadi kalau si makmum seandainya dia meninggalkan rukuk bersama imam karena rukuk sebelum imam, mendahului maksudnya, atau ba'dahu atau setelah imam, walam yusyariku fih, dan dia tidak bersama-sama dengan imam itu dalam pelaksanaannya, au sajada qabla imam au ba'dahu, atau dia juga sujud misalnya sebelum imam atau setelahnya, walam yusyariku fi sujud, dan dia tidak berserikat dengan imam dalam sujudnya, maka itu tidak ada gunanya talghar raka'ah allati lam tatahaqqaq fiha al-mutabi'ah, tidak memenuhi terhadap persyaratan atau hakikat daripada mengikuti imam. Karena itu dia wajib wa yajibu alaihi qada'uha ba'da salamil imam. Dia mengulang lagi setelah salamnya imam. Artinya dia harus menambah
satu rakaat, misalnya kalau rakaat yang dilakukan itu setelah imam salam. Kalau tidak, wa illa batalat sholatuhu. Seandainya dia tidak melakukan itu, maka batalah sholatnya. Itu yang wajib itu. Walau tarakal mutabi'ah fil kunuti athimun li'annahu taraka wajiban. Walau tarakal mutabi'ah fi tasbihir ruku' mathalan faqad taraka sunnah. Kalau dia meninggalkan yang harus ikuti dalam kunut misalnya, dia berdosa. Li'annahu taraka wajiban, karena dia meninggalkan terhadap yang wajib. Kalau yang pertama tadi yang fardu, yang kedua ini yang wajib, yang ruku menurut mazhab Hanafi itu kunut itu hukumnya wajib. Nah, wajib dalam hal diikutinya. Itu al-kunutu. Ya. Yang kunut yang dimaksudnya adalah berdiri. Ya. Bacaan yang dilakukan oleh imam sebelum ruku atau setelah ruku. Karena kunutnya Imam Hanafi itu sebelum ruku. Jadi berdiri yang panjang itu doa yang dilakukan dalam kunut nazilah, bukan kunut subuh. Ya. Kalau kunut subuh, mazhab Syafi'i saja yang memberikan sunnah ab'ad, sementara yang lain tidak. Nah. Walau taraka mutabi'ah fi tasbihir ruku' mathalan faqad taraka sunnah. Kalau dia meninggalkan mengikuti imam itu dalam tasbihnya ruku' misalnya, maka dia meninggalkan yang sunnah. Artinya tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya. Nah, ini pendapatnya mazhab Hanafi. Wala talzimul mutaba'ah fi umuri arba'ah. Dan tidak diharuskan mengikuti dalam 4 hal. Ini mazhab Hanafi ya. Al-awwal idza zada al-imam 'amdan fi sholati sajadah. Apabila si imam itu menambah rakaatnya amdan secara sengaja fi sholati sajadah, sujudnya. Sengaja, kalau imam sengaja. Atsani idza zada takbiratul 'id. Kalau imam itu menambahkan takbirnya dalam sholat id. Dalam sholat id kan ada takbir setelah takbiratul ihram, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Itu tambahin misalnya 8 kali misalnya. Itu enggak harus mengikuti apabila imam melakukan seperti itu. Nah, persoalannya adalah di situ apakah imam itu sengaja menambahkan atau dia lupa dalam menambahkan. Demikian juga dalam tadi menambahkan sujudnya. Ya. Sujudnya 2 kali, dia sujud 3 kali misalnya. Jadi dia lupa, udah diingatkan tasbih, tetap aja dia sujud misalnya imamnya. Nah, itu enggak harus diikuti. Kalau dia yakin betul bahwa sang imam itu melakukan sujud 3 kali, maka sang makmum tidak mengikuti, tidak harus mengikuti imam tadi itu. Loh kok dia? Kan imam harus diikuti. Tapi si imam melakukan itu tidak sesuai dengan rukunnya 2 kali, dia melakukannya 3 kali misalnya. Maka tidak perlu diikuti. Itu nggak harus diikuti. Terus, ya kita diam aja duduk aja. Boleh jadi imam yang lupa gitu. Ya, demikian sholat id. Ketika imam itu kan takbirnya lebih dari 7. Nah, takbir yang ke-8 kita tidak perlu ikuti.
Wasalis idza zada fi takbir janazah kan kabir khamsan. Berarti menambahkan dalam takbirnya sholat jenazah. Misalnya imam takbirnya 5 kali. Ya gitu nggak perlu ikuti yang kelima itu. Meskipun boleh jadi imam itu lupa. Nah, itu yang keempat. Yang tiga. Yang keempat, ayyakumal imam sahwan ila rakati zaidatin anil furud ba'dal qu'udil akhir. Fa in ada ba'da tambil muqtadilahu sahhatis shalah wa wajib sujudus sahwi. Yang keempat, kalau imam itu berdiri karena lupa dalam rakaat tambah dari sholat fardu setelah duduk yang akhir, ya, fa in ada ba'da tambil muqtadilahu, setelah makmum mengingatkan kepadanya, dia kembali, ya, tambil muqtadilahu, diingatkan, tetap aja imamnya berdiri, sahhatus shalah, sholatnya sah, wa wajib sujud sahwi, dan wajib sujud sahwi, wa in qayyada raka'atahu zaidah bisajdatin. Ya. Jika dia menambahkan sujudnya tadi itu dengan yakin dia itu mengikuti. Salam al-muqtadi wahdahu, maka si makmum boleh salam sendiri, tidak usah ikuti imam. Tapi wa in qama al-imam qabla al-qu'ud al-akhir wa qayyada raka'atu zaidah bisajdatin batalat sholatu jami'an. Dan jika imam itu melakukan, ya, berdiri tadi itu sebelum dia duduk yang akhir, ya, wa qayyada raka'atu zaidah, dan dia yakin betul bahwa rakaatnya itu ditambah dengan sujud, ya, bisa jadiin batalah sholatul jami'an, sholatnya batal semua. Nah, jadi beda itu antara ketika dia sudah duduk yang akhir, ya, si imamnya tadi itu, dengan yang sebelum dia duduk tapi menambahkan rakaatnya. Jadi seakan sudah 4 rakaat dalam sholat zuhur misalnya, dia berdiri lagi, imamnya, makmumnya sudah mengingatkan tapi tetap dia berdiri. Jadi kemungkinannya di sini sang imam yakin betul bahwa rakaatnya itu kurang, ya, sehingga dia tambahkan 1 rakaat lagi. Sang makmum keyakinannya berbeda, ya, sehingga dia tetap melakukan tidak mengikuti imam berdiri tadi itu. Nah, ini dalam mazhab Hanafi berbeda antara ketika sudah rakaat akhir tadi itu, sang imam merasa baru ingat jumlah rakaatnya kurang, setelah duduk tahiyat lalu dia berdiri lagi karena ingin menambahkan 1 rakaatnya. Bisa kemungkinan makmumnya juga lupa, tidak menghitung rakaatnya sehingga tidak mengingatkan imam, sehingga imamnya berdiri. Nah, kasus seperti ini bagaimana? Makmumnya kan bingung. Jadi seakan-akan imam itu sudah tahiyat akhir tapi kembali seakan-akan seperti tahiyat awal misalnya gitu. Sehingga dia berdiri lagi kan? Mestinya dia salam tapi dia berdiri menambahkan jumlah rakaat yang kurang itu. Dalam sholat maghrib misalnya. Bisa. Sudah rakaat ketiga, mestinya dia salam, dia tambahkan 1 rakaat lagi karena dia ingatnya itu baru rakaat kedua misalnya. Nah, padahal dia sudah tahiyat akhir, tinggal salam. Dia berdiri lagi. Nah, kasus seperti ini apakah makmum harus mengikuti imam atau tidak? Nah, ini menurut mazhab Hanafi dia tidak harus ikut imam. Biarkan, ditunggu. Dan bahkan tadi dia
salam aja duluan, tidak usah mengikuti imam. Ya, apakah dia niat mufarokoh terhadap imam atau tidak niat mufarokoh. Nah ini kasus dalam sholat memang banyak sekali ya. Nah, walil muqtadi ayati bi umur tis'atin wa la yatabi'u fi tarkiha wa hiya raful aidaini bitahimah. Bagi seorang makmum dia hendaklah melakukan ada 9 hal dan tidak harus dan dia tidak boleh mengikutinya fitarkian dalam meninggalkannya. Artinya dia tidak dalam meninggalkan waya raful yadaini bitahrimah. Mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram. Wa qiraatus sana, membaca as-sana di sini membaca doa iftitah lah, memuji-muji Allah. Takbiratul ruku, takbirnya ruku. Takbiratus sujud, takbirnya sujud. Wa tasbihu fihima, ya, tasbih di antara dua sujud di dua sujud itu. Wa tasbih fihima, wa tasmi, baca sami Allah hamidah. Wa qiraatut tasyahud, membaca tasyahud. Wassalam, wa takbirut tasyrik, dan salam takbir tasyrik. Wa tabi'ul muqtadi al-imam fi tarki umur khamsatin wa hiya, dan seorang makmum ikuti imam dalam meninggalkan 9 umur, 9 perkara. Ya. Kalau yang tadi 9 hal yang ketika imam meninggalkan, makmum tidak boleh mengikuti. Jadi mengangkat tangan, imamnya enggak angkat tangan dalam takbiratul ihram. Kemudian imamnya tidak takbir ketika ruku, dia enggak begitu. Kita takbir aja sendiri. Takbirnya sujud sambil dan seterusnya. Itu ketika imam meninggalkannya, si makmum tidak boleh mengikuti. Nah, sementara yang Bapak ini adalah wa yattabi'u muqtadil imam fi tarki umur khamsati. Mengikuti imam, seorang makmum mengikuti imam dalam meninggalkan 5 hal. Takbiratul id, ya, ketika imam tidak takbir dalam sholat id, takbir yang 7 dan 5 itu dalam rakaat pertama dan kedua, ya, itu ketika imam meninggalkan, makmumnya juga harus meninggalkan. Dia tidak perlu takbir sendiri 7 kali. Gitu. Jadi misalnya imam takbir sholat id, ya, dia Allahu Akbar takbiratul ihram, habis itu langsung baca Fatihah, enggak takbir 7 kali misalnya, maka makmum tidak perlu takbir 7 kali sendiri. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu yang 9 itu ketika imam meninggalkannya, kita tidak boleh meninggalkannya kalau memang kita ingatnya. Ya, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan dalam takbiratul ihram itu Imam Hanafi menganggapnya itu bukan satu yang wajib, tidak sunnah. Mengangkat tangannya. Nah, ketika imam tidak mengangkat tangan, kita nggak apa-apa mengangkat tangan. Hukumnya sunnah kan. Dalam hal itu. Wal qa'datul ula,
Duduk yang pertama jadi tahiyat awal. Nah, ketika imam itu tahiyat awal, kita tahiyat awal. Ketika imam tidak tahiyat awal, kita juga harus mengikuti imam itu tidak tahiyat awal. Kan misalnya sudah 2 rakaat, imamnya keliru, berdiri. Nah, kita nggak boleh duduk aja tahiyat awal sendiri, sementara imamnya berdiri, rakaat yang ketiga. Nah, ini sama ini sebenarnya. Ini menurut Hanafi seperti itu. Wasajdatut tilawah dan sujud tilawah. Imamnya sujud tilawah, kita harus ikut sujud tilawah. Itu Hanafi. Wasujudus sahwi dan sujud sahwi. Ya. Wal kunut idza khaufa fauta ruku' ya. Dan kunut berdiri ya, kalau dia takut tidak bisa rukunya. Fa illam yakhaf dzalika fa alaihi kunut. Kalau dia tidak takut maka tidak takut ketinggalan, maka dia boleh kunut. Jadi kunutnya Madzhab Hanafi itu sebelum rukuk ya. Berdiri lama, kan kunut artinya kan berdiri lama itu. Wal mutaba'atu fi takbiratul ihram afdal. Ya, mengikuti dalam takbiratul ihram itu hukumnya afdal. Lebih baik. Fa in kabbara qabla al-imam fala tasihhu sholatu. Kalau dia takbir sebelum imam takbir, maka tidak sah salatnya. Wa in tarakha fit takbir ya faqad fatahu idza idraku waqtu fadilatit tahrimah. Kalau seorang imam itu takbir lalu dia tidak takbir nanti itu sampai dia meninggalkan jedanya lama antara imam dengan makmumnya, ya maka dia tidak mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram itu. Wa in kabbara ma'a takbiratul imam jaza. Jadi jedanya jauh. Kalau bersamaan boleh masih. Fa in tarwa qablahu lam yajizu. Ya. Kalau dia menyelesaikannya sebelum imam maka enggak boleh. Artinya kalau sang imam itu telah takbiratul ihram dan makmum sudah ada di tempat dia sholat, maka jangan lama-lama nunggu kita takbirnya imam, takbiratul ihramnya imam tadi itu. Bagaimana kalau masbuk? Kalau makmum masbuk lain lagi. Ya ini dia sudah hadir di situ, tetapi dia menunda-nunda terhadap takbiratul ihramnya itu. Kalau bersamaan malah boleh. Wa in kabbara ma'a takbiratul ihram jaza, bersama. Jadi takbiratul ihramnya makmum itu yang pasti tidak boleh mendahului. Secara umum begitu. Bersamaan boleh, masih dianggap boleh. Menunggu jedanya sampai nanti itu tidak apa-apa. Ya. Tidak mengapa. Tapi tidak memperoleh fadhol, keutamaan ya terhadap takbiratul ihram imam tadi itu. Wa kadzalika al-muttabi'ah fi salam afdal. Demikian juga mengikuti imam dalam salam itu afdal. Fa yusallimul ma'mum ma'a imami. Ya yusallimal ma'mum ma'a imami. Di bersamaan ya makmum tadi itu dengan salamnya imam. In atamma tasyahhudu, kalau sudah sempurna tasyahudnya, la qablahu tidak sebelumnya, wala ba'dahu dan tidak setelahnya. Fa in sallama qablahu ba'dan atamma tasyahhudu sahhat salatahu ma'a rakaroha in kana bi ghairi udhrin.
Seandainya makmum itu salam sebelum salamnya imam, ya, in atamma tasyahud sahhat, karena dia merasa bacaan tasyahudnya sudah selesai, lalu dia salam terlebih dahulu, ini sah sholatnya, tetapi itu hukumnya makruh jika itu tidak ada udzur. Wa in sallama ba'da faqad tarkal afdal. Kalau dia salamnya setelah salamnya imam, jedanya lama, maka itu telah meninggalkan keutamaannya. Jadi bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak utama, tidak afdal. Jadi disinilah jelimetnya pelaksanaan ibadah sholat itu, yang kadang kita pada umumnya tidak terlalu memperhatikan itu. Wa illam yatimmul muqtadi tasyahud. Atimmahu tsumma salam. Dan jika makmum belum sempurna ya tasyahudnya, maka dia sempurnakan dulu kalau dia salam sendiri. Ini jedanya, maka jangan juga terlalu lama itu meninggalkan afdhalnya. Salamnya imam sudah salam, dia belum selesai tasyahudnya. Misalnya salamnya imam cepat. Nah ini mazhab Hanafi seperti itu, yang tidak jauh beda juga dengan mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Maliki, ya, al-mutaba'ah ay yakuna fi'lal ma'mum aqiba qabla fi'lal imam fala yasbiqu wa la yusawiyahu wa la yatakhiru anhu. Harusnya seorang makmum itu melakukan mengiringi perbuatan dari imam itu, tidak mendahului, tidak membarengin, dan juga tidak terlalu akhir jedanya. Beda kan dengan yang tadi kan? Ini harusnya itu. Wal mutaba'atul imam bihadzal ma'na syart fil ihram wassalami faqat. Mengikuti imam dengan makna yang disyaratkan ini hanya dalam hal syaratnya dalam takbiratul ihram dan salamnya saja, tidak seluruhnya. Bi ayyukabbira lil ihram ba'dahu wa yusallimu ba'dahu. Ya. Jika dengan takbiratul ihramnya setelahnya, salamnya setelahnya. Falau sawahu batalat salatu, kalau dia menyamai berbarengan batal salatnya. Wa yasihu ayyabtadi'a ba'dal imam wa yakhtim ba'dahu qat'an aw ma'hu ma'ala sahih wa la yasihu ayyakhtama qablahu. Dan sah kalau dia memulai setelah imam dan bareng tapi setelahnya. Wa yakhtimu ba'dahu, dia mengakhirkan setelah imam itu. Qat'an, memutuskan au ma'hu atau bersamanya menurut yang sahih. Jadi misalnya sang imam itu memulai takbiratul ihram, lalu makmumnya juga memulai, tetapi imamnya belum selesai takbir, dia barnya itu lebih dulu. Imamnya panjang takbirnya. Allah, makmumnya udah ikut Allah juga. Ya. Seperti itu misalnya. Seperti itu. Wala yasiu ayatim qablahu. Tidak sah dia mengakhiri takbirnya tadi itu sebelum selesai takbirnya imam. Terus bagaimana yang semestinya harus dilakukan? Ya setelah imamnya kita baru Allah. Jangan bersamaan Allah kita Allah juga gitu. Atau bahkan kalau dia mendahului Allah Akbar, imamnya belum takbir, dia sudah takbir duluan. Nah itu secara umum mata 4 sudah sama, itu tidak sah. Gitu. Nah ini dalam 3 hal ini tadi ya, mesti harus diperhatikan.
syaratnya itu. Wal mutalim bial makna syaratun fil imam, yaitu dalam dua hal ya, takbiratul ihram dan salam saja. Tidak dalam yang lain. Ya. Adapun mengikuti imam ya selain dari takbiratul ihram dan salam, falaisat bisyartin. Tidak termasuk syaratnya. Falau wal ma'mum imamahu fi ruku' aw sujud mathalan suhat salatu fil ma'al karoha. Jadi seandainya sang makmum itu bersamaan dengan imam dalam rukuknya, tidak begitu tapi bersama-sama, ya, atau sujud misalnya, sholatnya sah tetapi makruh hukumnya. Wa harama alaihi ayyasbiqul imam fi ghairil ihram wassalam min sa'iril arkan. Dan diharamkan baginya mendahului imam selain dari takbiratul ihram dan salam dari seluruh rukun-rukun dalam sholat itu. Lakin in sabaqahu la tubtilu bihi sholah ini syaraka ma'al imam. Akan tetapi jika dia mendahului tidak batal sholatnya, ya, apabila dia itu masih menyertai dengan imam. Jadi ya lebih dulu sedikit lah, itu tidak batal sholatnya. Nah, fa in sabaqahu fi ruku' aw sujud wa antadara imam fihi hatta raka'a sajadah sahhat salatu. Jika dia mendahului imam dalam ruku' atau sujud, tapi dia menunggu imam itu sampai ruku' atau sujud, sah sholatnya. Wa athimun in kana muta'ammidan li hadza sabqi, tetapi dia berdosa hukumnya jika dia secara sengaja melakukan hal seperti itu. Sengaja mendahului imam itu dosa hukum. Tapi sholatnya sah tadi itu. Nah, ini mazhab Maliki seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat kok barengin imam, karena bukan setelah imam melakukan baru dia ikut, enggak. Tapi dia barengin terus misalnya. Ada orang dalam pelaksanaan sholat model begitu. Karena imamnya ini agak lelet gitu misalnya. Sementara makmumnya ini biasa sholat cepat. Itu sering begitu. Jadi dia mendahului imam terus gerakannya. Setiap kali rukuk belum dia tidak makmumnya tidak dulu. Ini banyak yang model begitu. Nah itu kalau mendahului gerakan fi'liyah seperti itu, maka tidak sah sholatnya. Tapi seperti rukuk, didahului terus nunggu imamnya rukuk kan. Ini tidak imamnya rukuk dulu baru diikuti, enggak. Ini dianya si makmum ini melakukan rukuk dulu, baru imamnya rukuk. Nah ini salah. Wong imam itu untuk dijadikan sebagai panutan. Sementara dia manut siapa? Ada imamnya. Begitu. Wa illam yantadiru barafa qablahu batala salatu. Dan dia seandainya si makmum tadi itu rukuk terlebih dahulu, sementara dia menunggu imamnya rukuk, terus makmumnya melakukan i'tidal mengangkat sebelum imamnya berangkat, maka batal sholatnya. Nah ini wa in rafa'a sahiyan 'ada ilaihi wa sahhat sholatu. Dan jika dia itu mengangkatnya karena dia bangun dari rukuknya tadi itu karena lupa kalau tadi sudah mendahului imam, maka harus diulang dan sholatnya sah. Jadi balik lagi lah. Kalau dia mendahului, lihat imamnya ternyata belum i'tidal gitu. Dia balik lagi rukuk lagi, sah sholatnya. Kadang-kadang imamnya ngantuk atau bagaimana sehingga lama misalnya buru dia dia i'tidal lebih dahulu, ternyata imamnya belum
belum i'tidal, dia masih ruku. Makanya dia balik lagi. Nah, itu sah sholatnya nggak apa-apa. Wa in ta'akhkhara an imamihi ka'arraka'a ba'da rafa'al imam min ruku. Fa in hasala dzalika fi raqatil ula 'amdan batalat sholatuh. Dan dia kalau mengakhirkan dari imamnya bagaimana? Seperti ruku setelah imam itu i'tidal. Rafa' imam min ruku. Fa in hasala dzalika fi raqatil ula 'amdan. Kalau dia itu melakukannya dalam rakaat yang pertama secara sengaja, batal sholatnya. Li radi 'anil ma'mumiyah, karena dia bertentangan dengan syarat-syarat menjadi makmum. Wa in hasala dzalika sawan, kalau dia melakukannya karena lupa, ya algha hadirakah, dia rakaat yang tadi itu tidak dihitung. Jadi dia harus menambah satu rakaat lagi. Wa qadhaha ba'da salam imami, dan dia harus mengqadha atau menambahkan berarti jumlah rakaat yang ada. Jadi misalnya dalam rakaat pertama sang makmum tadi itu melakukan satu perbuatan di mana perbuatan tadi itu mengakhirkan gerakannya itu sampai sang imam melakukan gerakan rukun yang lain. Jadi dia mengakhirkan misalnya tadi itu seperti yang saya contohkan sebelumnya dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Maliki, seandainya ada imam dalam satu rakaat pertama tadi itu, setelah imam bangun dari ruku, ya, baru dia bangun dari ruku, tapi imamnya sudah sujud itu dalam rakaat pertama. Kalau dia sengaja, itu sholatnya tidak sah. Ya. Jadi tadi contohnya ka'arraka'a ba'da ar-rafa'al imam min ruku. Dia rukuknya setelah imam itu bangun dari ruku. Jadi dia misalnya ini dia agak terlambat sholatnya, lalu dia menyelesaikan Fatihahnya. Nah, imam yang rukuk tadi itu sudah i'tidal, ya sudah i'tidal. Dia belum selesai rukuk. Kalau dia belum selesai bacaannya, imam sudah i'tidal. Ini gak boleh ngejar. Ya, kalau ngejar tadi itu sengaja seperti itu, mengakhirkan bacaan mengakhirkan rukuk. Ya, sampai imam selesai rukuknya, dia sudah i'tidal, dia baru rukuk. Nah, ini yang nggak boleh. Ini mazhab Maliki, ini tidak sah. Kalau sengaja seperti itu, maka setelah selesai salam, imam makmumnya tadi itu harus melakukan rukuk sendiri. Apa itu nggak boleh seperti itu. Dia harus mengulang kembali, artinya menambahkan rakaat yang dia lakukan seperti itu pada selesai sholatnya tadi itu. Jadi selesai sholat, makmumnya menambahkan rakaat yang tidak beres tadi itu. Karena dia meninggalkan menyertai imam. Gerakannya melebihi daripada dua rukun yang dilakukannya. Yang ditinggalkannya itu mestinya diikuti, tapi dia nggak diikuti, gitu kan. Imamnya sudah i'tidal, dia belum ruku. Makanya kalau kita masbuk itu ketika imam itu sudah ruku, ya kita ikuti Allahu Akbar langsung ruku, tidak usah membaca Fatihah. Nah, gitu. Langsung aja ikuti ruku. Nah, rakaat seperti itu. Amma in rafa qabla imami fi ghairi rakaatil ula fala tabdul shalah wa atimmu in kana 'amidan. Adapun jika dia mengangkat sebelum imam tadi itu dalam rakaat selain dari rakaat yang kedua, pertama, maka tidak batal sholatnya, tapi dia dosa. In kana 'amid, kalau itu sengaja.
Jadi seperti ini. Jadi ada istilah sah sholatnya tapi dia berdosa. Beda-beda ini. Jadi bukan rokaat pertama dari rokaat kedua misalnya atau ketiga. Amma in rafa'a qabla imami fi ghairin ula fala tabdu shalah. Jadi perbuatan tadi itu bukan pada rokaat pertama tapi dilakukan pada rokaat kedua, maka tidak batal sholatnya, tetapi dia berdosa. Wa athimu in kana 'amidan, kalau itu sengaja. Wa in tarakal ma'mum al-qunut fi subuh ma'adiyan imam bihi fala itsma alaih bi anna al-qunut mandub. Dan jika dia meninggalkan, makmumnya meninggalkan kunut dalam sholat subuh, sementara imamnya kunut, maka tidak dosa dia itu, karena kunut itu hukumnya sunnah. Jadi kalau menurut Maliki, ya dia kan tidak kunut, sementara imamnya kunut. Nah, meninggalkan seperti itu, menurut mazhab Maliki tidak apa-apa, sah sholatnya. Wala yattabi'ul ma'mum imam fi umurin hiya. Si makmum tidak perlu mengikuti imam dalam hal pertama ayyazidal imam fi takbiratul id tadi itu. Sama dengan mazhab Hanafi. Ya, tidak perlu diikuti. Kalau sang imam dalam sholat id menambahkan takbirnya, enggak perlu diikuti. Walau kanat ziyadah fi hasbi madhhabil imam. Meskipun menambah dalam sholat id, takbir dalam sholat id tadi itu dilakukannya karena memang berbeda, pemikirannya berbeda, perhitungannya. Menurut pandangan imam kurang, tapi sementara makmumnya merasa itu sudah. Misalnya imamnya merasa masih 7, masih 6 lagi, sehingga dia menambahkan takbir lagi menjadi 7. Makmumnya merasa yakin bahwa dia sudah 7, maka berarti kalau mengikuti imam lagi takbirnya ke-8 gitu. Nah, itu seperti itu. Itu enggak harus ikut. Jadi tidak ikuti takbir lagi, enggak apa-apa, enggak masalah. Wa yazida fi takbir janazah an arba'in, sama dengan tadi itu mazhab Hanafi juga sama. Ya. Sama. Wa yazida takbir janazah an arba'in, lebih dari 4 salat janazah. Wa iyyakum wal imam li rakaat zaidah sahwan fa'ala al-ma'mum ay yajlisa wa in tabi'u fi 'amdan batala salatu. Dan jika imam itu melaksanakan rakaat ya yang ditambahkan karena lupa, sementara makmumnya ingat betul bahwa itu sudah jumlahnya sudah 4 misalnya. Kalau 4 rakaat dalam salat 4 rakaat, maka makmumnya tidak usah ikut imam, duduk saja. Wa in taba'u fi 'amdan batalasu. Kalau dia ikut berdiri lagi bersama imam, justru menjadi batal salatnya. Jadi gitu. Batal salatnya. Karena pada saya yakin betul bahwa tadi itu jumlah rakaatnya sudah 4. Imamnya karena lupa dia berdiri, tapi diingetin sama makmumnya, tetap aja dia berdiri karena dia yakinnya baru 3 misalnya, kayak gitu. Bagaimana keadaan seperti itu sang makmum, apakah mengikuti imam atau tidak? Tidak mengikuti, bahkan kalau dia sengaja mengikutinya batal sholatnya. Begitu. Nah, ini yang keempat. Walil muqtadi ay yaf'ala umuran walau taraka al-imam. Bagi seorang makmum dia melakukan hal-hal ini ya,
kalau imamnya ya meninggalkannya. Apa itu? Hampir sama tadi dengan Hanafi juga ya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu ya li'annahu mandubun. Kalau imamnya tidak mengangkat tangan, makmumnya boleh angkat tangan. Itu hukum karena sunnah. Takbiratus sholat dan takbir-takbirnya dalam sholat. Takbirnya ketika dia buku, takbir dia ketika dia mau sujud, juga tasmi' sami Allahu hamidah itu. Ya. Dan takbir-takbir yang lain, ya itu imamnya tidak takbir, makmumnya tetap harus melakukannya. Boleh melakukannya artinya tidak menyalailah. Kenapa sih imam malas banget takbir aja? Takbir Allahu Akbar perpindahan dari ruku ke itidal ke sujud. Itu kan hukumnya sunnah. Sehingga mungkin ada imam yang males takbir tadi itu. Ya pindah aja. Bagaimana itu makmumnya boleh tetap dia boleh takbir. Boleh sami Allah. Nah, apakah sholatnya sah sang imam? Sah karena takbir-takbir tadi itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Nah begitu. Wa takbiratul tasyrik aqibas shalah. Lianna mandubat. Wa sujud sawi an imami yashtar. Ya, bisyarti ayyadruka ma'u rakatun wa illa batalat salatu. Lianna sunnah. Takbiratul aid lianna sunnah. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sunnah tadi itu boleh. Sujud sawi bersama imam dengan syarat yang meninggalkan rakaat tadi itu. Wa yatabi'ul muqtadi imami fi tarkil julus awal. Mengikuti imam ya dalam meninggalkan duduk yang pertama. Jadi wal 'audatu lau qabla ay yufariqal ard bi yadayhi rukbatayhi. Dan mengulang ya atau ya mengulang sebelum dia terpisah dari bumi biyadai dengan tangannya warubatahi dan dengkulnya ya lututnya kama yatabi'u fi tarki sujud tilawah wa intarokahu seperti mengikuti ya dalam meninggalkan sujud tilawah jika dia intarokahu dia meninggalkannya. Jadi misalnya sang imam tadi itu meninggalkan tasyahud yang awal. Itu sang makmum hendaknya dia tidak mengikuti sang imam atau hendaknya dia mengikuti imam. Nah, ternyata di sini mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang makmum harus mengikuti imam dalam meninggalkan sujud yang pertama. Artinya tasyahud yang sujud yang pertama. Wa yatabi'ul muqtadi imam fi tarkil julusil awal, duduk yang pertama. Nah, tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah yang disebut dengan sunnah ab'ad. Karena bisa diganti dengan sujud sahwi. Kesunahannya maksudnya. Seandainya dia tidak sujud sahwi, sah aja sholatnya. Gitu kan. Nah karena itu ketika sang imam tidak duduk pada rakaat yang kedua misalnya, udah diingetin tasbih subhanallah, dia masih juga tetap berdiri, maka makmumnya itu harus ikut berdiri. Dia tidak boleh melakukan tahiyat awal sendiri sementara imamnya berdiri. Dan itu.
Jadi ya, dia harus. Nah, kemudian kembali kepada apa namanya wal audatu lahu qabla an yufariqal ard bi yadayhi wa rukbatayhi. Kalau dia sujud tilawah imamnya, mestinya sujud tilawah, tapi imamnya tidak sujud tilawah. Nah, itu sang makmumnya tidak perlu sujud tilawah sendiri, gitu loh. Jadi ada bacaan, misalnya dalam surah As-Sajdah, itu dia membaca surah Sajdah, pas lagi ada ayat sajadahnya, imamnya tidak sujud tilawah. Makmumnya tidak perlu sujud tilawah sendiri. Gitu. Ya ikuti aja imam tadi itu. Gitu. Wa tabtul shalah in tarakal imam as-salam. Dan batal sholatnya jika meninggalkan apa namanya salam itu. Walau ata bil makmum li'annahu ruknun la budda min kulli musalli. Ya. Harus mengikuti imam. Kalau dia melakukannya menyelisih daripada imam, maka batal sholatnya. Dia meninggalkan imam salam ya. Nah ini madhab Hanaf, madhab Maliki. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini belum selesai dalam masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok madhab Syafi'i bagaimana Syafi'i. Doa dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته